Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keluarga yang penuh cinta, nikmat sahabat-sahabat yang luar biasa, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa mendengar, dan juga nikmat bisa melihat. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Di kesempatan kali ini insya Allah saya akan mencoba membawakan sirah yang berkaitan dengan bersyukur. Sirah tentang salah seorang yang bernama Abu Qilabah Al-Jarmi. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat dan diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Muhammad. Pada suatu hari Abdullah ibnu Muhammad sedang berada di daerah bernama Arish, salah satu perbatasan Mesir. Dan ketika beliau berjalan di padang pasir yang luas, beliau haus dan mencoba mencari tempat di mana dia bisa minta minum. Kemudian beliau melihat sebuah kemah yang terlihat sekali kalau orang di dalamnya adalah orang yang berkekurangan. Kemahnya sangat sederhana. Beliau melongok ke dalam kemah tersebut dan didapatinya di dalam ada orang yang kaki dan tangannya buntung serta matanya buta. Orang itu sedang berdoa, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Abdullah bin Muhammad terkesima, kemudian mendatanginya dan bertanya, "Ya saudaraku, nikmat Allah yang mana yang engkau syukuri? Nikmat apa?" Kemudian Abu Qilabah menjawab, "Diamlah saudaraku. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya lautan itu akan menenggelamkanku. Dan seandainya Allah datangkan gunung api, niscaya api itu akan membakarku. Dan seandainya Allah mendatangkan gempa dan menjatuhkan bumi ke atasku, aku akan remuk, tapi aku tidak akan mengucapkan apapun kecuali rasa syukur." Ya, karena memang kondisinya yang tidak punya kaki dan tangan serta tidak dapat melihat akan membuat dia tidak bisa menghindar dari segala mara bahaya tadi. Kemudian Abdullah ibnu Muhammad bertanya lagi, "Bersyukur atas apa?" "Karena Allah masih menganugerahkan lidah kepadaku yang senantiasa bersyukur dan berzikir kepadanya." Subhanallah. Dan di samping itu Allah menganugerahkan kepadaku seorang anak yang apabila datang waktu sholat, dia akan membawaku ke masjid dan dia pula yang menyuapiku. Tapi sudah 3 hari ini aku tidak melihatnya. Bolehkah aku minta tolong engkau untuk mencarinya? Pintanya. "Hanya aku dan anakku yang tinggal di padang pasir ini, sehingga kalau kamu menemukan seorang anak muda, maka bisa dipastikan dia adalah anakku." Kemudian pergilah Abdullah ibnu Muhammad mencari anak dari laki-laki tersebut di padang pasir yang luas. Dan ternyata anaknya sudah tergeletak di padang pasir dan dikerumuni singa. Kembalilah Abdullah ibnu Muhammad ke kemah Abu Qilabah. Dan sepanjang jalan dia berpikir bagaimana cara menyampaikan berita ini kepada Abu Qilabah, orang yang baru ditemuinya, yang serba kekurangan, dan sehari-hari hidupnya dibantu oleh anak semata wayangnya. Kemudian setibanya di kemah itu, Abdullah ibnu Muhammad menanyakan kepada Abu Qilabah, "Hai saudaraku, tahukah kamu tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam? Apa yang beliau lakukan ketika beliau diberikan cobaan penyakit selama puluhan tahun?" "Bersabar," jawab Abu Qilabah. "Apa yang beliau lakukan ketika ternak dan seluruh harta kayanya hanyut terbawa banjir?" "Bersabar," jawabnya. "Dan apa yang beliau lakukan ketika ke-12 anaknya yang dia sayangi wafat tertimpa atap rumahnya yang rubuh dalam 1 malam?" "Bersabar," jawabnya lagi. Kemudian Abu Qilabah menyela,
"Hai saudaraku, segera sampaikanlah kepadaku, apakah kau berhasil menemukan anakku atau tidak?" Abdullah ibnu Muhammad tetap meneruskan pertanyaannya. "Manakah yang lebih Allah cintai, dirimu ataukah Nabi Ayyub alaihissalam?" "Tentu Nabi Ayyub," jawab Abu Qilabah. "Kalau begitu bersabarlah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya kepadamu, karena anakmu telah meninggal." Ketika mendengar itu, Abu Qilabah tidak mengucapkan lain hal kecuali "Alhamdulillahi Rabbil Alamin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Alhamdulillah, Allah tidak menitipkan keturunan kepadaku yang bermaksiat sehingga ia diazab di neraka. Dan kemudian setelah menghela nafas panjang, meninggallah beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Abdullah ibnu Muhammad kebingungan karena dia sendirian di padang pasir itu dan dia harus melaksanakan prosesi pemakamannya sendirian. Kemudian dia keluar mencoba mencari bantuan. Dan alhamdulillah bertemu dengan 4 orang penunggang kuda yang dari tampakannya terlihat ini bukan orang sembarangan, dan menceritakan ciri-ciri orang yang meninggal tersebut. Dan keempat orang itu kaget seakan mereka sangat mengenal ciri-ciri tersebut dan minta dihantarkan ke kemah tersebut secepatnya. Setelah membuka tutup wajah dari mayit tersebut, mereka menciumi muka dan badan dari sang mayit. Abdullah ibnu Muhammad bertanya-tanya, "Apakah kalian mengenal orang ini?" Dan mereka balik bertanya, "Kamu tidak mengenalnya? Beliau adalah Abu Qilabah radhiyallahu anhu, satu-satunya sahabat Rasulullah terakhir yang masih hidup hingga saat ini. Beliau adalah sahabat dari Abdullah ibnu Abbas." Sungguhnya khalifah saat itu menawarkan posisi hakim kepada beliau, tetapi beliau menolaknya dan melarikan diri. Semua berusaha menemukan di mana keberadaan beliau hingga saat ini. Jabatan hakim saat itu adalah jabatan yang luar biasa kekuasaannya, jabatan yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang saat itu. Kemudian setelah prosesi pemakaman, Abdullah ibnu Muhammad tidur dan bermimpi. Di mimpinya, Abdullah ibnu Muhammad melihat Abu Qilabah berjalan di surga dengan penuh wibawa, memakai jubah berwarna hijau, sambil membaca firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 24 yang artinya adalah, "Keselamatan bagi kalian sebagai balasan atas kesabaran kalian dahulu kala, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu." Kemudian di mimpinya, Abdullah ibnu Muhammad bertanya, "Wahai saudaraku, bukankah engkau pria yang aku makamkan tadi malam?" "Ya, benar," jawab Abu Qilabah di mimpinya. "Apa yang membuatmu bisa sampai ke derajat setinggi ini, kenikmatan yang luar biasa ini? Bagaimana caranya?" "Sungguhnya surga ada beberapa tingkatan yang tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kesabaran ketika ditimpa musibah dan bersyukur di kala lapang." Masya Allah. Setelah mendengar sirah ini, marilah kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah cukup bersyukur atas nikmat Allah, atau jangan-jangan kita termasuk orang yang kufur nikmat. Saya teringat dengan ceramah dari Syekh Ramadan Al-Buti yang mengatakan, bersyukur adalah tidak bermaksiat atas nikmat Allah. Makna kesyukuran yang sebenarnya adalah menggunakan segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebaliknya. Kalau kau melakukan itu, maka engkau termasuk orang yang bersyukur, walaupun kau tidak mengucapkannya di lisan. Ketika kita sudah mampu mensyukuri nikmatnya, maka hidup kita akan lebih mudah. Karena di saat kita mendapatkan cobaan, kita tidak akan berlarut-larut atas cobaan itu dan menerimanya dengan lapang dada dan tetap bersyukur. Karena cobaan tersebut hanyalah kecil dibanding segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan Abu Qilabah Al-Jarmi, fisiknya demikian,
tangannya buntung, kakinya buntung, pendengarannya kurang jelas, matanya buta, tapi hari-harinya selalu dihiasi dengan bersyukur atas nikmatnya dan berzikir. Bagaimana dengan kita yang diberikan kesempurnaan fisik, kaki dan tangan kita berfungsi sebagaimana mestinya, kita bisa melihat indahnya dunia, tapi kita kadang-kadang suka lupa mensyukuri nikmatnya. Lidah kita disibukkan dengan keluhan-keluhan kepada Allah, padahal ketetapan Allah adalah yang terbaik untuk kita, karena Allah lebih tahu daripada kita. Kita manusia terkadang merasa lebih tahu daripada Allah Azza wa Jalla dan mengutuk semua cobaan yang datang kepada kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita hati yang senantiasa bersyukur, lidah-lidah yang senantiasa dipakai untuk berzikir dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.